Shalom, perkenalkan saya Mitria Maimince, kelas B1 ahli jenjang keperawatan. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Perkenalkan saya Mitria Maimince dari mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia. Saat ini saya akan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai hipertensi karena berdasarkan hasil tadi sharing sedikit dengan bapak-bapak, ternyata di kampus ini kebanyakan dengan pasien dengan tekanan darah tinggi. Nah, apa itu hipertensi? Nah, hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi yang dimana suatu keadaan tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan tekanan diastolik itu lebih dari 90, atau kalau jadilah itu di paper 9 di atas 90. Nah, apa sih faktor yang dapat terjadi? Apa sih faktor yang dapat terjadi dari hipertensi ini sendiri? Ternyata hipertensi ini disebabkan oleh yang pertama ada umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga ada riwayat keluarga atau faktor genetik, ada kegemukan atau obesitas, ada merokok, kurang aktivitas fisik, diet tinggi lemak, mengkonsumsi garam yang berlebihan, dan mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, bahkan pun psikososial ataupun stres. Itu adalah beberapa hal yang dapat menimbulkan hipertensi. Nah, bagaimana sih cara untuk mengatur makanan agar tidak terjadi hipertensi? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, batasi konsumsi gula atau 4 sendok makan per hari. Nah, yang kedua ada garam. Garam ini kita bisa batasi di bawah 5 gram atau 1 sendok teh per hari. Kurangi garam saat memasak, bahkan pun batasi makanan dan bertingkat untuk olahraga. Nah, selanjutnya ada tingkatkan protein dan lemak. Batasi daging yang berlemak, makan pun minyak goreng itu diukur kurang dari 5 sendok makan per hari. Kita juga bisa mengkonsumsi buah-buahan, bahkan pun sayur-sayuran, seperti 1 porsi setara dengan 1 buah jeruk, atau apel, mangga, pisang, atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Nah, di sini ada beberapa tips atau cara untuk mengontrol hipertensi. Tekanan darah tinggi itu sering atau tanpa gejala. Tekanan darah juga tidak akan terkontrol, tapi akan menimbulkan komplikasi berlebih. Kalau orang tidak menggunakan cara hidup yang baik ataupun mengontrol tekanan darah tinggi itu dengan obat, maka tekanan darah tinggi itu tidak akan turun dengan sendirinya. Pastikan ketersediaan obat di rumah. Obat penting untuk menjaga tekanan darah. Minum obat teratur dan sesuai anjuran dokter. Nah, di sini ada juga ketahui efek samping obat yang selalu diminum. Berhati-hati menggunakan obat bebas dan ketahui setiap tekanan darah yang selalu dikontrol tiap bulan atau tiap 3 bulan selalu dikontrol. Ketahui tekanan darahnya berapa. Nah, ini ada beberapa komplikasi yang sering terjadi ketika pasien itu mengalami hipertensi. Yang pertama, kalau orang kena tekanan darah tinggi, maka komplikasi yang terjadi itu pasien bisa kena penyakit jantung. Selanjutnya bisa stroke, bisa kena penyakit ginjal, bisa kerusakan mata, ada juga penyakit pembuluh darah, gangguan saraf, bahkan pun gangguan pada pembuluh darah di otak. Nah, tips yang baik yaitu kita harus mengontrol kesehatan, menjaga setiap pola makan, bahkan pun mengontrol tekanan darah kita 3 bulan, 6 bulan setiap kontrol. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa kita tekanan darah ternyata dalam batas normal atau kita tekanan darah lagi tinggi dan harus dikonsumsi makanan-makanan yang mengurangi tekanan darah untuk bisa naik. Nah, bapak-bapak sekalian, cara pencegahan hipertensi itu adalah di sini ada kepanjangan PATU. Yang P itu periksa kesehatan secara rutin dan ikut anjuran dokter. Yang A, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T, tetap diet dengan gizi seimbang. U, upayakan aktivitas fisik dan aman. H, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Nah, jadi jika orang suka
bebas dari hipertensi atau tekanan darah tinggi, maka marilah orang menjadikan pola hidup sehat, konsumsi makanan-makanan yang bergizi, dan selalu menjaga dalam tubuh untuk tetap sehat lewat olahraga teratur dan diet secara teratur. Nah, sekian penyuluhan tentang tekanan darah tinggi. Apakah ada pertanyaan? Ya, terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya, untuk kesempatan saya yang bisa melakukan penyuluhan di sini. Biar kiranya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dan terima kasih untuk waktunya, Tuhan Yesus memberkati.